semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ena Nurrohim, perawat lansia informal di Taiwan. Jadi ini malam hari ini jam 9 malam, jam 9 lebih 15, Laupan belum tidur ya teman-teman ya. Sebab tadi habis makan sore, habis makan malam itu kita dibuatkan teh sama ama, dan tehnya itu teh murni. Jadi sekarang ini matanya masih belum ngantuk. Nah, saya mau buat konten, masih belum ada ide. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya, teman-teman konten kreator, teman-teman sahabat bidan entrepreneur dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kekurangan suatu apapun. Nah, pada hari ini, tanggal 6 Juni 2021 itu sebenarnya di rumah tempat tinggal saya di Indonesia itu ada acara keponakan, pernahnya tuh cucu ya. Jadi saya itu sudah punya putu ya teman-teman ya, dari keluarga suami. Kebetulan cucu dari mbaknya suami saya itu hari ini sedang mengadakan acara hajatan khitanan cucu pertamanya. Dan akhirnya ya saya hanya bisa video call dan saya nggak bisa rewang ya. Seperti inilah suka dukanya kalau kita itu bekerja jauh, apalagi kita di luar negeri, sehingga kalau kita mau pulang itu rasanya tidak mungkin ya teman-teman ya. Akhirnya ya diwakilkan suami sama anak-anak semuanya terjun untuk membantu sebisanya. Dan syukur alhamdulillah sekarang jumlah satgas saya sudah mencapai 973. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan ada beberapa teman yang belum saya kunjungi. Pokoknya kalau belum saya kasih tanda pin itu belum saya kunjungi ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena saya tidak ada adminnya, jadi semuanya saya lakukan sendiri. Pernah saya mau minta tolong ke anak saya, itu anak saya bingung, jadi ya udahlah, akhirnya saya kerjakan pelan-pelan. Dan insya Allah pasti akan saya datangi ya teman-teman ya. Karena kalau saya itu membuat suatu konten itu saya butuh konsentrasi tingkat tinggi. Jadi kalau saya sudah membuat suatu konten itu saya harus, kalau bercabang untuk membalas teman-teman itu saya belum bisa ya, karena di sambil bekerja juga. Mohon maaf suara saya agak pelan karena Cece dan nenek sedang tidur di lantai atas. Dan syukur alhamdulillah jam tayang saya sekarang mencapai 1650-an lah. Membutuhkan perjuangan yang sangat besar sekali. Dan terkadang itu saya itu merasa YouTube itu kadang ya berat ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa untuk kita yang masih pemula seperti saya, karena kita itu bukan artis, saya itu bukan artis, jadi untuk bermain di YouTube atau kita berkarya di YouTube itu jangan dijadikan sebagai hal utama ya. Buat aja sampingan, buat aja hobi atau suatu media untuk sharing informasi atau pengalaman sehingga tidak terlalu berat. Dan saya di sini temanya lebih banyak ke tentang entrepreneur kebidanan, lebih banyak ke tentang baby spa. Karena alasan pertama itu awalnya itu ide ini dari suatu pelatihan yang saya ikuti. Kemudian bagaimana supaya saya bisa menyimpan materi maupun hal-hal yang saya dapatkan saat pelatihan. Akhirnya ya sudah saya buat di dalam satu konten YouTube, sehingga kalaupun file saya hilang ataupun tenggelam karena di materinya itu dikirimkan lewat email, jadi saya bisa sewaktu-waktu belajar di YouTube saya sendiri. Dan alhamdulillah juga bisa untuk dibuat belajar teman-teman semuanya, baik itu yang tenaga kesehatan, bidan, perawat, atau ibu-ibu semuanya yang memang ingin mempelajari tentang baby spa. Dan banyak sekali informasi yang saya dapatkan, terutama saya itu masuk dalam grup teman-teman bidan maupun perawat ataupun non perawat yang berkumpul pada suatu wadah organisasi yang di dalamnya itu semuanya telah mengikuti pelatihan. Jadi banyak sekali kemarin saya itu ada sedikit masukan tentang bagaimana kita memeriksa kualitas air di usaha mom and baby spa kita. Dari salah satu owner dari suatu baby spa, beliaunya menyampaikan
sangat penting sekali untuk memeriksa kualitas air, karena usaha baby spa itu kan bermain di air, jadi perlu dilakukan pemeriksaan, dan pemeriksaannya itu bisa dilakukan di PDAM, perusahaan daerah air minum. Kalau sumber airnya sudah menggunakan PDAM, maka tidak perlu diuji lagi karena yang menguji sudah pihak PDAM. Tetapi kalau kita menggunakan sumur bor atau sumur pompa ya teman-teman, itu kita harus memeriksa kualitas airnya. Nah, kemudian ada masukan, kalaupun sudah menggunakan PDAM tetapi kok air yang keluar dari PDAM itu mungkin berwarna hijau atau ada lumpurnya, berarti itu perlu adanya pembersihan di tangki air maupun pipa. Dan itu silakan berkonsultasi kepada tukang ya teman-teman ya, apakah perlu dipasang saringan sebelum air itu masuk ke kolam baby spa-nya. Nah, dan awal mula saya itu kok tertarik di bidang pijat bayi atau spa bayi itu adalah dulu pada tahun mungkin 2014, saya itu diajak teman saya, beliau adalah pengajar di suatu institusi pendidikan di tempat tinggal saya di Kediri ya, kita beda institusi. Beliaunya itu memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan, dan biayanya gratis. Sebenarnya biayanya pelatihannya sekitar 1.300.000, dan alhamdulillah dari situ saya mulai tertarik, tetapi saya belum begitu menguasai tekniknya karena waktu itu tidak ada file video bagaimana cara melakukan pijat yang benar. Jadi kita hanya melihat waktu pelatihan, udah itu aja, tanpa ada video yang diberikan pada kita atau kami yang mengikuti pelatihan. Akhirnya ya saya hanya membaca buku teks itu banyak sekali kekurangannya, karena antara gambar dengan praktek itu sangat jauh berbeda sekali. Nah, alhamdulillah setelah saya mengikuti pelatihan yang kedua di ICA itu kan pelatihannya online ya teman-teman ya, jadi ada tugas untuk membuat praktek dan di video. Nah, disitulah saya juga mulai ada ide untuk membuat satu konten YouTube. Kemudian saya belajar di YouTube bagaimana cara mengedit, bagaimana cara mengupload di YouTube. Akhirnya saya ketemu channelnya Kak Adlina. Nah, dari situlah saya itu tertarik di baby spa. Dan sebelum saya berangkat ke Taiwan itu sebenarnya saya sudah membuat kolam ya teman-teman ya, kolam spa bayi, dan sempat ada 3 pasien yang datang ke tempat saya. Waktu itu masih saya gratiskan karena saya juga masih belajar. Tetapi dengan berjalannya waktu hanya berjalan 1 tahun ya, akhirnya saya harus ada tugas keluarga untuk menstabilkan ekonomi bersama suami saya. Akhirnya suami saya bekerja di rumah di transportasi, dan saya harus, memang kebutuhannya besar ya teman-teman ya, jadi saya harus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bisa bekerja di Taiwan. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di sini, dan banyak sekali hal-hal positif yang saya pelajari, dan saya bisa mengambil hikmah dari semua ini. Nah, kemudian kenapa awal mulanya saya kok bersikukuh untuk mendirikan atau merapikan salah satu sisi rumah saya itu, saya desain untuk sebuah baby spa, karena awal mulanya saya sebelumnya tuh dulu tuh sebagai pengajar ya teman-teman ya, sebagai pengajar di bidang kesehatan itu, karena visi misi dari institusi tersebut adalah entrepreneur di bidang kebidanan, maka pengajarnya sebaiknya juga harus memiliki suatu usaha. Nah, akhirnya saya tertarik bidang baby spa ini. Jadi itu ya teman-teman ya, jadi alhamdulillah sih ya, mungkin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dibuat seperti ini ya skenarionya ya. Alhamdulillah saya bersyukur dengan apapun itu yang saya dapatkan sekarang ini, dan semoga nanti setelah pulang dari Indonesia saya bisa mengabdi kembali, bisa bekerja kembali di bidang kesehatan. Apapun itu pekerjaannya, insya Allah akan saya jalani. Dan ini Laupan masih melihat olahraga ya teman-teman ya, suka sekali melihat olahraga. Dan sekarang jam 9:30 belum mengantuk ya. Mungkin sekian video saya teman-teman ya, video campur-campur atau ya sedikit cerita tentang sedikit pengalaman, ataupun tadi tentang
bagaimana kita menjaga kualitas air di baby spa, dan mungkin untuk video berikutnya tentang bagaimana persiapan sebelum membuat suatu kolam untuk baby spa. Baiklah, demikian video saya yang banyak kekurangannya, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang selalu mendukung video saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.